Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan ditambah ilmunya, dan dihindarkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu asaras salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi ayyi fil julusil akhiri ba'dal faraghi minat taswudi. Dan yang ke-15, rukun salat itu adalah berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada duduk akhir. Artinya pada duduk akhir setelah selesai daripada tasahud. Dan sekurang-kurang salawat itu wa akallus salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad. Dan sekurang-kurang salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang salawat. Jadi salawat ini adalah pada tasahud ya. Kalau tinggal salawat, ketinggalan dari baca salawat ini, maka tasawuf kita batal. Itu pada tasawuf akhir ya, wajib salawat pada tasawuf akhir. Pada tasawuf awal hukumnya disunahkan, dan tidak disunahkan menambahi wa ala ali sayyidina Muhammad pada tasawuf awal, tapi disunahkan pada tasawuf akhir. Dan duduk tasawuf itu, kalau kita itu tasawuf awal, maka duduknya duduk iftiras. Kalau tasawuf akhir, duduknya duduk tawarru'. Ya. Itu bedanya. Kalau kita sholat 2 rakaat, itu tasawuf awalnya nggak ada itu. Yang ada tasawuf akhir ya. Duduknya duduk tawarru'. Kalau salat kita 3 rakaat atau 4 rakaat seperti salat maghrib ya, maka tasawuf awalnya ada tuh. Jadi duduk tasawuf awal duduk iftiras, duduk tasawuf akhir adalah duduk tawarruk. Dan sekurang-kurang salawat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, dalam kitab Minhaj Talibin juga seperti itu ya. Jadi tasawuf ini saya ulangi lagi video saya kemarin, yaitu wala yuharrikuha ya, diangkat ya, wa yarfa'uha inda qaulihi la illallah. Nah, wala yuharrikuha diangkat di waktu membaca illallah. Wala yuharrikuha, dan tidak digerak-gerakkan. Kalau diturunkan kembali berarti bergerak kan? Berarti enggak ada dijelaskan di sini dalam kitab Minhaj Talibin ini diturunkan kembali, enggak ada itu. Tapi dalam kitab yang Anatut Talibin dijelaskan bahwa telunjuk kita diangkat sampai salam. Nah, itu. Kalau kita tasawuf awal sampai kita berdiri kembali. Nah, itu. Seperti orang berakad ya, 3 dan 50. Nah, itu. Ka'akidin salasata wa khamsina. Seperti orang berakad 3, 50. Ya. Kemudian salawat wajibnya pada tasawuf akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Minhaj Talibin juga seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad ya. Jadi enggak ada sayyidinanya. Lalu boleh ditambah dengan sayyidina ya, boleh. Itu sebagai adab. Itu dalam kitab dijelaskan menurut Imam Syihabuddin, itu pengarang kitab Al-Qayyubi.
bahwa menambah Sayyidina, bersalawat kepada Nabi menambah Sayyidina, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, lebih baik ya, sebagai adab kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam tasawuf boleh juga menambah, ada tuh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ada itu, boleh itu. Tidak tidak membatalkan tasawuf kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu ada tuh. Boleh itu, boleh menambah itu ya. Jadi kalau kita berguru kepada orang yang bacaan sholatnya seperti itu, nggak apa-apa itu. Tapi saya bukan seperti itu bacaan sholat saya, nah, itu bukan seperti itu tasawuf saya ya. Jadi bersalawat kepada Nabi Muhammad itu kepada pakai menambah Sayyidina itu sebagai adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adab ya. Ya ayu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka diperintahkan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kamu atas Nabi, atasnya, dan memberi salamlah kamu sebaik-baiknya. Nah, jadi sebaik-baiknya ya. Jadi menambahi Sayyidina itu baik itu ya. Itu sebagai adab kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersalawat kepada Nabi itu harus sebaik-baiknya. Jangan menurut kemauan kita saja gitu. Boleh berselawat dengan Taranum, ya boleh. Ada bayatinya, ada sabahnya, ada hijaznya, ada nahawannya, ada rasnya, ada sikahnya, ada jarkahnya. Itu taranum itu. Boleh itu. Tapi itu di luar sholat ya, bersalawat di luar sholat ya, jangan di dalam sholat. Nah, kalau dalam sholat itu kelamaan, itu enggak ada itu ya. Kalau dalam sholat cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau di luar sholat boleh bertaranum, ya boleh. Al-Quran aja diteranumkan, ada bayati, ada sabahnya, ada ijaznya. Nah itu kan 7 taranum yang disusun oleh para ulama, itu yang teranum. Jadi kalau baca salawat buat taranum itu lebih baik itu. Tapi jangan tidak teranum, jangan teranum yang mencederai bacaan. Nah, teranum kita ya kan, lebih baik teranum yang disusun oleh para ulama gitu. Jadi itu yang teranum ya, bukan geang-geang. Bersalawat geang-geang onggong. Bukan itu yang teranum. Teranum itu ada bayati, ada sabah, ada sabahnya. Ada ijaznya gitu. Pilih. Umpamanya kita teranum nahawan itu boleh. Bawakan teranum nahawan gitu. Jadi berselawat dengan baik dalam salat ataupun di luar salat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat itu adalah rukun, termasuk rukun salat. Kalau ketinggalan salawat, maka tahiyat kita batal, salat kita batal ya. Jadi boleh menambahi Allahumma shalli ala sayyidina, sekurang-kurang salawat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan bersalawat kepada keluarganya, itu sunnah hukumnya di tasahud akhir ya. Nah, bersalawat
Dan salawat ini hukumnya wajib di tasawuf akhir, ya. Di tasawuf awal hukumnya sunnah. Dan bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad di tasawuf awal tidak disunahkan, tapi disunahkan pada tasawuf akhir.